Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan ciri siswa yang memiliki kesulitan belajar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Didah Nurhamidah. Pengertian kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana kompetensi atau prestasi yang dicapai tidak sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan. Kondisi yang demikian umumnya disebabkan oleh faktor biologis atau fisiologis, terutama berkenaan dengan kelainan fungsi otak yang lazim disebut sebagai kesulitan belajar spesifik, serta faktor psikologis yaitu kesulitan belajar yang berkenaan dengan rendahnya motivasi dan minat belajar. Kesulitan belajar menurut Abu Ahmadi adalah keadaan di mana anak didik tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Sedangkan menurut Saiful Bahri, kesulitan belajar adalah kondisi di mana anak didik tidak dapat belajar secara wajar disebabkan adanya ancaman, hambatan, ataupun gangguan dalam belajar. Menurut Ghazali, kesulitan belajar adalah kesukaran mendapat perubahan tingkah laku yang diinginkan meskipun latihan telah dilakukan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar. Menurut Caster Partowisastro, faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar terdapat dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang datang dari dalam diri sendiri, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang datang dari luar diri seseorang. Faktor internal dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada faktor inteligensi. Inteligensi ini dapat mempengaruhi kesulitan belajar seseorang anak. Keberhasilan belajar seorang anak ditentukan dari tinggi rendahnya tingkat kecerdasan yang dimilikinya, di mana seorang anak yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi cenderung akan lebih berhasil dalam belajarnya dibandingkan dengan anak yang inteligensinya rendah. Yang kedua, ada faktor minat. Faktor minat dalam belajar sangat penting. Hasil belajar akan lebih optimal bila disertai dengan minat. Dengan adanya minat mendorong ke arah keberhasilan, anak yang berminat terhadap suatu pelajaran akan lebih mudah untuk mempelajarinya, dan sebaliknya anak yang kurang berminat akan mengalami kesulitan yang dalam belajarnya. Yang ketiga ada faktor bakat. Bakat ini dapat menyebabkan kesulitan belajar. Jika bakat ini kurang mendapatkan perhatian, hal ini sesuai dengan pendapat yang menjelaskan bahwa bakat setiap orang berbeda-beda. Orang tua kadang-kadang tidak memperhatikan faktor bakat ini. Yang terakhir ada faktor kepribadian. Faktor kepribadian dapat menyebabkan kesulitan belajar. Jika tidak memperhatikan fase-fase perkembangan atau kepribadian seseorang, hal ini sebagaimana pendapat menjelaskan bahwa fase perkembangan kepribadian seseorang tidak selalu sama. Selanjutnya ada faktor eksternal. Terbagi menjadi 3. Yang pertama ada faktor keluarga. Peran orang tua atau keluarga sebagai tempat yang utama dan pertama di dalam pembinaan dan pengembangan potensi anak-anaknya. Namun tidak semua orang tua mampu melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Beberapa hal yang dapat menimbulkan persoalan yang bersumber dari keluarga adalah: yang pertama, sikap orang tua yang mengucilkan anaknya, tidak mempercayai, tidak adil, dan tidak mau menerima anaknya secara wajar. Yang kedua ada broken home, perceraian, percekcokan. Yang ketiga, didikan yang otoriter, terlalu lemah dan memanjakannya. Yang keempat, orang tua tidak mengetahui kemampuan anaknya, sifat kepribadian, minat, bakat, dan sebagainya. Yang kedua, faktor lingkungan sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal setelah keluarga dapat menjadi masalah pada umumnya, dan khususnya masalah kesulitan belajar pada siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa lingkungan sekolah dapat menjadikan faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar seperti: A. Cara penyajian pelajaran kurang baik, B. Hubungan guru dan murid kurang harmonis, C. Hubungan antara murid dengan murid itu sendiri tidak baik, D. Bahan pelajaran yang disajikan tidak dimengerti siswa, dan yang terakhir alat-alat pelajaran yang tersedia kurang memadai. Yang terakhir ada faktor lingkungan masyarakat. Faktor lingkungan masyarakat sangat berperan di dalam pembentukan kepribadian anak, termasuk pula kemampuan atau pengetahuannya, di mana lingkungan masyarakat yang memiliki kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik seperti suka minum minuman keras, menjudi, dan sebagainya dapat menghambat pembentukan kepribadian dan kemampuan, termasuk pula dalam proses belajar mengajar seorang anak.
Diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar adalah sebuah penelitian tentang kesulitan yang dihadapi siswa dalam belajar, yang bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab sehingga dapat dicarikan jalan keluar atau upaya pemecahan masalah tersebut. Sebagai prosedur, maka diagnosis kesulitan belajar terdiri dari langkah-langkah yang tersusun secara sistematis, yaitu pertama, kenalilah peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, memahami sifat dan jenis kesulitan belajarnya. Yang ketiga, menetapkan latar belakang kesulitan belajar. Yang keempat, menetapkan usaha-usaha bantuan. Yang kelima, pelaksanaan bantuan. Yang keenam, tindak lanjut. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai jenis-jenis kesulitan belajar. Menurut Hairani, pada tahun 2014, kesulitan belajar yang dirasakan oleh peserta didik bermacam-macam, yang dapat dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama, dilihat dari jenis kesulitan belajar. Ada yang berat, ada yang sedang. Yang kedua, dilihat dari bidang studi yang dipelajari. Ada yang sebagian bidang studi, dan ada yang keseluruhan bidang studi. Yang ketiga, dilihat dari sifat kesulitannya. Ada yang sifatnya permanen, dan ada yang sifatnya hanya sementara. Dan yang keempat, dilihat dari segi faktor penyebabnya. Ada yang karena faktor intelijensi, dan ada yang karena faktor non-intelijensi. Kemudian, terdapat 6 jenis kesulitan belajar dari sisi psikologi pendidikan. Yang pertama, non-verbal learning disabilities. Kesulitan ini hadir pada siswa yang tidak mampu mata pelajaran hanya melalui objek visual, namun perlu didukung pula dengan penjelasan auditori yang gamblang. Yang kedua, ada diskalkulia. Kesulitan ini hadir pada siswa yang tidak bisa memecahkan persoalan yang dihadapi. Persoalan tersebut misalnya matematika, merangkai kata, dan atau merangkai huruf. Yang ketiga, ada auditory and visual processing disorder. Biasanya, siswa dengan kategori kesulitan belajar ini cenderung tidak bisa diam di kelas dan selalu ingin mencoba hal-hal baru di lingkungannya. Yang keempat, ada disleksia. Kesulitan belajar jenis ini akan membuat anak tidak bisa memahami tulisan, baik huruf atau angka, karena dapat dikatakan hal tersebut disebabkan kemampuan otak yang cenderung rendah. Yang kelima, ada disgrafia. Bentuk dari kesulitan belajar jenis ialah siswa tidak dapat menuliskan sesuatu yang mereka pikirkan atau yang orang lain katakan kepada mereka. Hal tersebut diakibatkan ingatan terhadap angka dan huruf memang sangat rendah. Dan yang terakhir, terdapat specific language impairment. Gangguan ini berdampak pada siswa yang mengalami kesulitan dalam mencerna dan mempelajari bahasa. Karakteristik kesulitan belajar. Kesulitan belajar diartikan sebagai hambatan dalam belajar, bukan kesulitan belajar khusus. Menurut Valet dalam Sukaji tahun 2000, terdapat 7 karakteristik yang ditemukan pada anak dengan kesulitan belajar. Yang pertama, sejarah kegagalan akademik berulang kali. Yang kedua, hambatan fisik atau lingkungan berinteraksi dengan kesulitan belajar. Yang ketiga, kelainan motivasional. Keempat, kecemasan yang samar-samar mirip dengan kecemasan yang mengambang. Yang kelima, perilaku berubah-ubah dalam arti tidak konsisten dan tidak terduga. Keenam, penilaian yang keliru karena data yang tidak lengkap. Yang ketujuh, pendidikan dan pola asuh yang tidak dapat dan tidak memadai. Menurut Kelman, terdapat 10 gejala yang sering dijumpai pada anak berkesulitan belajar. Yang pertama, hiperaktif. Hiperaktif merupakan suatu kondisi di mana seseorang menjadi lebih aktif dari biasanya. Kondisi ini ditandai dengan adanya peningkatan gerakan, perilaku agresif, dan mudah terusik. Orang dengan hiperaktif umumnya dapat mengalami masalah lainnya akibat dari kesulitan yang dialami, seperti tidak tenang dan sulit berkonsentrasi. Hiperaktif dapat menyebabkan kesulitan dalam beraktivitas di sekolah atau tempat kerja. Kedua, gangguan persepsi motorik.
Gangguan perkembangan motorik mencakup gangguan pada motorik kasar, penghayatan tubuh, dan motorik halus. Gangguan persepsi mencakup persepsi penglihatan atau visual, persepsi pendengaran atau auditoris, dan persepsi haptik, raba atau gerak. Yang ketiga, emosi yang labil. Keempat, kurang koordinasi. Yang kelima, gangguan perhatian. Yang keenam, impulsif. Impulsif merupakan suatu sifat untuk segera menanggapi berbagai stimulasi yang datang dari lingkungan sekitar. Dalam kondisi di kelas, sering menjumpai anak-anak yang langsung menuliskan jawaban yang muncul dalam pikiran mereka. Ketika mengerjakan suatu tugas, mereka langsung terjun bebas ke dalam aktivitas tersebut tanpa membuat beberapa langkah ke belakang untuk benar-benar memahami petunjuknya. Yang ketujuh, gangguan memori dan berpikir. Yang kedelapan, kesulitan pada akademik khusus. Meskipun sekolah mengajarkan berbagai mata pelajaran atau bidang studi, namun klasifikasi kesulitan belajar akademik tidak dikaitkan dengan semua mata pelajaran atau bidang studi tersebut. Berbagai literatur yang mengkaji kesulitan belajar hanya menyebutkan 3 jenis kesulitan belajar akademik khusus, yaitu kesulitan belajar membaca, kesulitan belajar menulis, dan kesulitan belajar berhitung atau matematika. Yang ke-9, gangguan dalam berbicara dan mendengar. Dan yang ke-10, hasil elektroencephalogram atau EEG tidak teratur serta tanda neurologis yang tidak jelas. EEG adalah alat salah satu tes yang dilakukan untuk mengukur aktivitas kelistrikan dari otak untuk mendeteksi adanya kelainan dari otak. Tes ini disebut juga sebagai tes gelombang otak atau rekam otak. Hasil EEG yang tidak teratur disebabkan karena adanya sebuah kelainan pada neurologis seperti artikulasi berbicara yang tidak jelas atau cadel. Hallan menjelaskan bahwa tidak semua gejala selalu ditemukan pada anak yang mengalami kesulitan belajar. Ada kalanya hanya beberapa ciri yang tampak. Selanjutnya, para peneliti mengelompokkan ke-10 disebut dengan menggabungkan hal-hal yang dianggap sejenis. Adapun pengelompokannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, masalah persepsi dan koordinasi. Hallan mengemukakan bahwa beberapa anak berkesulitan belajar menunjukkan gangguan dalam persepsi penglihatan dan pendengaran. Yang kedua, gangguan dalam perhatian dan hiperaktif. Anak yang berkesulitan belajar mengalami kesulitan untuk memusatkan perhatian dan mengalami hiperaktif. Meskipun terdapat anak yang memiliki masalah dalam perhatian dan hiperaktif tanpa disertai kesulitan belajar, munculnya kesulitan belajar sangat tinggi di antara anak yang mengalami masalah perhatian dan hiperaktif. Yang ketiga, mengalami gangguan dalam masalah mengingat dan berpikir. Yang keempat, kurang mampu menyesuaikan diri. Anak berkesulitan belajar menunjukkan gejala kurang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada umumnya, anak yang mengalami kesulitan belajar sering mengalami kegagalan sesuai dengan tingkat kesulitannya. Dampak dari kegagalan tersebut yaitu anak menjadi kurang percaya diri, merasa cemas, dan takut melakukan kesalahan yang akan menjadi bahan cemoohan teman-temannya. Yang kelima, menunjukkan gejala sebagai siswa yang tidak aktif. Anak berkesulitan belajar kurang mampu melakukan strategi untuk memecahkan masalah akademis secara spontan. Hal ini terjadi karena mereka sering mengalami kegagalan. Yang keenam, pencapaian hasil belajar yang rendah. Sebagian anak berkesulitan belajar memiliki ketidakmampuan dalam berbagai bidang akademik. Ciri-ciri siswa mengalami kesulitan belajar. Seiring dengan bertambahnya usia, kemampuan belajar siswa pun bisa lebih jelas terlihat. Tidak selalu mulus, bisa jadi siswa mengalami kesulitan dalam belajar. Lalu, apa saja ciri-ciri siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar? Yang pertama, perilaku yang tidak menentu. Yang kedua, tanggapan yang tidak tepat di sekolah atau situasi sosial. Yang ketiga, kesulitan bertahan untuk mengerjakan tugas atau mudah terganggu. Yang keempat, kesulitan menemukan cara yang tepat untuk mengatakan sesuatu. Yang kelima, nilai pelajaran yang tidak konsisten. Yang keenam, cara berbicara yang belum dewasa. Yang ketujuh, kesulitan mendengarkan dengan baik. Yang kedelapan, masalah dengan menghadapi hal-hal baru yang terjadi di sekitarnya.
Dan yang terakhir, masalah dalam memahami kata atau konsep. Hal tersebut muncul, maka guru harus mulai menganalisa lebih lanjut tentang apa yang sedang terjadi dengan anak. Berikut beberapa gejala kesulitan pada siswa dalam belajar. Yang pertama, anak mengalami keterlambatan berbicara dibandingkan anak seusianya. Yang kedua, anak mengalami kesulitan dalam pengucapan kata. Yang ketiga, penguasaan jumlah katanya minim. Yang keempat, tidak mampu menemukan kata yang sesuai untuk suatu kalimat. Yang kelima, tidak mampu mempelajari dan mengenal angka, huruf, dan nama-nama hari dalam seminggu. Yang keenam, sulit menghubungkan kata dalam kalimat. Yang ketujuh, perhatiannya tidak fokus dan sering mengalami kegelisahan yang sangat ekstrim. Yang kedelapan, sulit berinteraksi dengan anak sebayanya. Yang kesembilan, tidak mampu mengikuti pertunjuk atau rutinitas. Dan yang terakhir, cenderung menghindari permainan puzzles, pelajaran menggambar, atau prakarya seperti menggunting. Yang ketujuh, perhatiannya tidak fokus dan sering mengalami kegelisahan yang sangat ekstrim. Yang kedelapan, sulit berinteraksi dengan anak sebayanya. Yang kesembilan, tidak mampu mengikuti pertunjuk atau rutinitas. Dan yang terakhir, cenderung menghindari permainan puzzles, pelajaran menggambar, atau prakarya seperti menggunting. Cara mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama, identifikasi. Merupakan suatu kegiatan yang diarahkan untuk menemukan siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, diagnosis. Adalah penentuan mengenai hasil dari pengolahan data tentang siswa yang mengalami kesulitan belajar dan jenis kesulitan belajar yang dialami siswa. Yang ketiga, prognosis. Merujuk pada aktivitas penyusunan rencana atau program yang diharapkan dapat membantu mengatasi masalah kesulitan belajar siswa. Dan yang terakhir yaitu memberi bantuan dan terapi. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.